bersyukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami, menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kerohanian dari saudara seiman yang ingin kami supaya menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Kami akan berusaha menjawab dalam doa malam. Kali ini kami masih ingin mengajak untuk merenungkan soal waktu seperti yang dikemukakan, dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah, saudara ya. Nah, mari kita membaca dulu. Ini sepertinya hari ini yang ketujuh ya, ketujuh kalinya kita mencermati seri firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah ini. Berbicara mengenai waktu atau masa, disebutkan ada masanya seperti itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mulai saya baca untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara-saudara, kita sampai sekarang untuk urusan memeluk dan tidak memeluk. Jadi Pengkhotbah pasal 3 ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa ada masanya, ada waktu untuk melakukan atau menemui sesuatu dalam kehidupan kita. Ada segi-segi kehidupan kita dan di situ disebutkan ada 14 macam, ada 14 hal ya. Dan kita sudah menelitinya, rupanya kalau kita lihat selintas, sepertinya hal-hal yang dinyatakan di situ itu seperti hal yang tidak penting. Tapi ternyata memang 14 hal itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Seperti sekarang ini saya cukup bergairah untuk menjelaskan. Karena apa? Wah, ini ternyata penting, saudara ya. Di sini disebutkan ada waktu memeluk, tapi ada waktu menahan diri dari memeluk. Jadi ini tentang memeluk, saudara ya. Nah, saya merenungkan kata memeluk. Mari kita merenungkan dua hal ini, yaitu tentang memeluk dan menahan diri dari memeluk. Ya, pelukan, memeluk itu embrace, apa itu namanya? Ngekep. Ya, kalau bahasa Jawa, saya membandingkan dengan yang terjemahan bahasa Jawa kurang tepat. Diterjemahkan di situ ngerangkul gitu, sebetulnya enggak, bukan begitu. Makanya terjemahan itu perlu dicermati itu gitu ya. Ini memeluk yang tepat itu. Nah, kata memeluk itu bisa diterapkan dalam berbagai hal. Mau memeluk apa kan begitu? Memeluk manusia, ya, memeluk binatang piaraan gitu. Bahkan sampai yang sering digunakan juga memeluk agama, saudara ya. Agama juga pakai istilah memeluk. Nah,
Tapi yang di sini kalau menurut saya, eh, setidaknya saya ingin mengajak saudara memperhatikannya, ini tentang manusia. Ya, jadi bukan tentang keyakinan atau memeluk agama, tapi tentang memeluk manusia. Nah, kalau memeluk manusia itu siapa toh yang biasa dipeluk? Orang memeluk orang, itu siapa yang dipeluk? Yang dipeluk bisa anak, itu ya. Bisa cucu, ya. Bisa anak kecil. Kalau anak kecil itu mungkin belum tentu cucunya, belum tentu anaknya, tapi anak kecil itu biasa dipeluk, wajar kalau dipeluk begitu. Nah, atau bisa kekasih, ya, kekasih sejati. Kasih sejati itu pasangan hidup, itu harus dipeluk, harus itu saudara ya. Iya, wah ini kalau dijelaskan panjang lebar ini, bahwa kekasih sejati harus dipeluk. Dan bahkan memeluk jenazah. Nah, kita melihat ini hari-hari ini peperangan di Timur Tengah itu ada orang-orang yang memeluk jenazah dari orang yang dikasih untuk dibawa ke kuburan. Nah, jadi memeluk manusia itu seperti itu. Nah, sekarang memeluk itu berkaitan dengan luapan rasa kasih sayang yang dalam. Jadi luapan rasa kasih sayang yang dalam. Atau pokoknya kalau yang namanya memeluk itu pasti dipeluk itu di dipegang dengan sungguh-sungguh secara posesif begitu. Itu saudara ya. Jadi itu memeluk. Nah, makanya kalau berbicara masalah memeluk, ini mesti seseorang yang memeluk itu adalah seorang yang memproteksi, memegang, melindungi, dan meyakini erat-erat apa yang dipeluknya itu adalah sangat disayanginya. Begitu. Itu istilah memeluk. Nah, kemudian sebaliknya, di sini firman Tuhan menyatakan ada waktunya menahan diri dari memeluk. Nah, ini dulu. Nah, sekarang kalau kita harus menahan diri dari memeluk itu saat-saatnya kapan? Atau karena apa? Mungkin ada keinginan untuk memeluk. Tetapi kenapa tidak memeluk? Karena ada sebabnya tentu saja. Nah, mari kita teliti ini. Saya memberikan contoh-contoh misalnya ini ya. Karena bukan haknya untuk memeluk. Ya. Sering ada orang mengagumi penyanyi atau bintang film atau yang cantik sekali, yang rupawan gitu. Lalu orang berkata, ih, seperti ingin memeluknya gitu. Tapi kenapa tidak dipeluk? Karena bukan haknya. Nah, itu loh saudara ya. Tidak boleh itu. Memang tidak boleh. Nah, itu. Karena tidak boleh memeluk gitu. Makanya kan harus menahan diri dari memeluk. Ya, kalau seperti itu memaksakan diri untuk memeluk bisa kena hukuman, ya, dilaporkan polisi atau bahkan dipukuli orang, ya toh. Itu. Lalu yang berikutnya karena melanggar norma. Nah, kalau tentang melanggar norma ini hubungannya banyak dengan etika atau kesopanan. Dan bisa juga norma-norma hukum. Bisa sebetulnya punya hak untuk memeluk pasangan misalnya ya, memeluk suami atau istri. Tapi normanya memeluk suami atau istri itu di mana? Di rumah, di kamar tidur, di tempatnya sendiri seperti itu. Nah, kalau di jalan raya kok terus peluk-pelukan, di panggung peluk-pelukan, di depan mimbar peluk-pelukan gitu, itu nggak pas, melanggar norma, bisa melanggar norma. Ya, lihat waktu dan momennya itu saudara ya. Nah, kalau mempelai barusan diberkati, kemudian mencium, memeluk
di depan mimbar itu malah kadang-kadang kan disuruh. Momennya itu boleh. Tapi kalau di sembarang tempat, sembarang waktu tidak boleh memeluk. Nah, artinya harus menahan diri dari memeluk karena norma. Norma kesopanan maupun norma adat kebiasaan maupun norma hukum, ya. Karena norma. Kemudian bisa karena belum waktunya. Ini belum waktunya. Saudara. Teman-teman kaum muda yang sedang membina hubungan, nah itu kan ada waktunya. Kalau Alkitab menyatakan harus menguasai diri, menjaga diri, menjaga kekudusan sedemikian rupa sehingga tidak sembarangan memeluk atau menyatakan kasih. Nah, itu ada waktunya. Nah, kalau belum waktunya, belum menikah saja sudah peluk-pelukan, lalu akhirnya nanti muncul nafsu dan pada akhirnya mengalami kecelakaan dalam soal kekudusan dalam hal ini. Nah, itu namanya belum waktunya. Makanya dekat seperti apapun kalau belum waktunya harus menahan diri dari memeluk. Ya, saya merasakan hal ini saudara ya. Menjelang menikah dulu badan saya sampai kurus sekali. Karena apa? Karena berusaha menepati kepada Tuhan apa yang disebut penguasaan diri. Sudah sering kemana-mana dekat dengan calon istri itu, tapi menahan diri dari memeluk, menahan diri dari melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan. Wah, itu sampai kurus saya saudara ya. Ini pengalaman. Ya, menahan diri dari memeluk karena belum waktunya. Lalu ada juga menahan diri dari memeluk itu karena berbahaya. Berbahaya. Ya tadi contohnya kalau memeluk istri orang lain, seorang suami memeluk istri orang lain tanpa alasan tertentu dan istilahnya dengan tidak sopan, tidak senonoh begitu, ya berbahaya toh, dipukuli oleh suaminya seperti itu. Lalu berbahaya yang lain itu katakanlah misalnya punya anggota keluarga atau punya orang yang dicintai tapi meninggal dan meninggalnya karena penyakit menular. Nah gitu. Sehingga pengennya memeluk jenazah orang yang dikasih, tapi karena berbahaya. Ini seperti kemarin toh, zamannya Covid itu ada banyak orang yang ingin memeluk orang-orang yang dikasihi yang telah dipanggil Tuhan karena Covid, tetapi tidak boleh. Ya, harus menahan diri dari memeluk karena berbahaya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah ternyata ini bagian firman Tuhan ini sebetulnya yang ditekankan apa? Saya mendapati yang ditekankan adalah ada satu hal penting dalam kehidupan manusia. Jadi ini dari soal kalimat yang bunyinya hanya ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya menahan diri dari memeluk gitu. Tapi di situ akhirnya membawa kita untuk menyadari ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan yang ditekankan di situ. Apa itu? Penguasaan diri, saudara. Ya. Nah, penguasaan diri itu ternyata ada ayatnya di 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Nah, ini satu bagian firman Tuhan ini mengingatkan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Halo. Jadi ini hal penting toh. Hal penting yang belum menyadari bahwa ini hal penting, mari kita lihat ada banyak orang yang ancur-ancuran gara-garanya karena tidak bisa menguasai diri. Ayo kita hitung. Ada orang yang karena tidak bisa menguasai diri kemudian melakukan hal-hal tidak senonoh. Ya, itu yang gampang aja. Sekarang banyak
hubungan muda-mudi yang berakhir dengan hamil sebelum nikah. Saya menangani, saudara ya. Ini saksi hidup nih. Saya menangani. Menikahkan orang yang hamil sebelum menikah itu pakai geger-gegeran lebih dulu. Sudah pasti pakai, waduh, geger-gegeran enggak keruan. Seperti itu. Ya, karena tidak bisa menahan diri, tidak bisa menguasai diri. Lalu ada orang yang tidak bisa menguasai dalam soal makanan. Taruhannya apa? Kesehatannya. Wah, saya banyak cerita, banyak banget orang-orang di sekeliling saya, seumuran saya ini sudah menyaksikan banyak orang yang usianya pendek gara-gara makanan. Ketika melayat seseorang, lalu para pelayat membicarakannya. Wah, ini almarhum sahabat kita ini tidak bisa menguasai diri dalam soal makan. Makanya lalu menumpuk penyakit dan meninggal gitu. Itu saya jumpai berkali-kali itu. Jadi soal penguasaan diri itu penting sekali. Penguasaan diri. Pokoknya penguasaan diri. Ada bahkan orang yang celaka karena tidak bisa menguasai diri dalam soal ucapan. Nah, coba ucapannya seringkali nggak keruan seperti itu. Ada tak? Saudara punya sahabat yang seperti itu? Hati-hati kalau ngomong dengan dia, waduh, dia tidak bisa menguasai diri. Akibatnya apa? Orang itu sendiri yang rugi. Dikenal sebagai orang yang ucapannya tidak punya hikmat. Ya. Penguasaan diri kurang. Wah, dan dapat diterapkan dalam hal-hal lain, saudara. Ini. Jadi penguasaan diri itu penting. Makanya kita sebagai orang beriman, mungkin saudara sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Seperti itu ya. Nah, termasuk di dalamnya coba ditambahkan penguasaan diri. Karena kalau kita memiliki penguasaan diri yang sempurna, penguasaan diri yang semakin baik itu, maka hidup kita akan semakin baik. Sudah pasti itu, tentu. Ya. Karena penguasaan diri itu menentukan banyak hal. Ada banyak orang yang ancur-ancuran karena tidak bisa menguasai diri, tapi ada banyak orang yang sukses karena penguasaan dirinya baik. Itu berlaku baik di hadapan Tuhan untuk hal-hal rohani, maupun untuk kesehatan, maupun untuk bahkan juga kemajuan-kemajuan hidup yang lain, misalnya ekonomi, perdagangan, pekerjaan. Penguasaan diri itu selalu harus dimiliki. Orang yang tidak bisa menguasai diri tidak akan berhasil dalam hidupnya, atau setidaknya keberhasilannya kurang. Nah, makanya dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini, terutama yang ayat 5 yang barusan kita baca ini, mengungkapkan satu hal penting dalam hidup kita, yaitu penguasaan diri. Karena itu maka nilai yang dapat saya impartasikan kali ini bunyinya begini: diingatkan satu hal penting dalam kehidupan, yaitu penguasaan diri. Cukup singkat tetapi sangat berbobot. Saya rasakan sangat antep ya, berbobot untuk kita ingat. Sekali lagi, diingatkan satu hal penting dalam kehidupan, yaitu penguasaan diri. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Live streamingnya ditayangkan jam 6 malam atau jam 18 ya. Dan doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan juga mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Nah, biasanya lebih singkat ya. Kalau yang doa pagi, ada juga doa pagi setiap hari jam 5 pagi, itu lebih panjang, lebih rinci seperti itu. Banyak sudah teman-teman saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Terima kasih untuk semua yang
menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.